kita akan buka Alkitab kita di Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 6 saya yang baca. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah binatang-binatang dan menyambut semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang akan takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Engkau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Engkau Raja atasku. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Segenap jiwa dan pengharapan telah kuserahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Oke, bro and sis, ketemu sama saya Rian. Hari ini kita mau pergi keluar, tapi nggak kemana-mana, kita di mobil aja. Nah, kita mau jemput
dua teman kita dulu hari ini. Nah, yuk kita sama-sama pergi muter-muter tapi di mobil aja. Pertama pakai masker karena ini lagi masa COVID, jadi stay safe juga lah kita ya. Buat kalian-kalian teman-teman yang lagi di rumah, semoga juga nggak terlalu bosan. Kita temenin nih hari ini sambil kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng, oke? Oke, yuk sekarang kita jemput dua teman kita ya. Nah, kita udah ketemu nih sama dua teman kita. Halo teman-teman. Halo. Bro Ongki dan Bro Andi. Ya. Nah, kita mau muter-muter ya, tapi tetap Betul. pakai Jalan. masker dalam mobil aja, nggak usah turun-turun. Kita semprot-semprot dulu, Bro. Kita tetap memperhatikan anjuran dari pemerintah, memperhatikan itu. Tidak keluar dari mobil nih, aman. Kita semua pakai masker, tidak bersentuhan secara fisik, secara langsung, hanya menyentuh diri sendiri seperti itu. Oke. Kalau menyentuh diri nggak boleh gimana ya? Ya, itu susah ya. Mandinya gimana dong? Nah, oke. Kita ini mau ngapain ini kok dijemput begini nih Bro Rian? Kita tuh mau jalan-jalan, Bro. Wah. Satu ngilangin penat juga. Oke, tuh, Biar tuh. kita bisa keluar-keluar sambil kita ngobrol-ngobrol, Bro. Ya. Saya mau nanya-nanya nih, soalnya kan saya juga sebenarnya Oh iya, ini kita sudah lama nih nggak ketemu ngobrol-ngobrol. nggak Oke lah. ngobrol. Bagaimana kalau kita kasih tadi sudah ya dikasih tahu namanya ya acara ini ya? Oh, belum. Belum tahu. Belum. Oh. Namanya ini Nebeng Ria. Nebeng Ria. Oke. Oke. Gini, Bro. Habis ini kita lanjutkan makan bareng Rian. Oke, siap. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan tadi? Gini. Mau nanya nih, sekarang kan kita udah berapa bulan ya nih ya? Sebulan lebih, Bro. Sebulan. Hampir Sebulan 2 lebih bulan. ya? Hampir 2 bulan. ya. Kan ada COVID nih, kita mesti work from home, mesti Home learning. Iya, home learning, social distancing. Nah, muncul nggak nih kebiasaan-kebiasaan baru nih, Bro? Gimana nih? Misalnya bangun siang, Bro. Wah, ini ya. Gimana? Ini saya juga mendengar banyak anak-anak yang mempunyai kebiasaan baru ini tidak lagi tidur larut malam, tetapi tidur subuh. Ya. Larut pagi ya, Bro. Larut pagi ya. Jadi ini kebiasaan yang ya saya bilang ini tidak baik, teman-teman ya. Itu berbahaya bagi kesehatan. Tidur subuh, bangunnya siang. Atau ada bahkan yang hampir sore ya, bangunnya hampir sore. Wah, ini Waduh, kebiasaan yang tidak baik. tidak baik. Tidak. Oke. Tapi ada nggak yang kebiasaan yang baik? Kebiasaan Menurut yang Pak baik Andi. itu ya mungkin soal berat badan yang bertambah. Wah, itu Oh, Kebiasaan baik kan. itu tergantung orangnya, Bro. tergantung orang. Kalau misalnya kayak yang kurus itu Bro Ongki ini kurang Waduh. baik kebiasaan itu ya, Bro ya. Betul, ini tergantung orang ya. Berat naik ini bisa positif, bisa negatif. Kalau saya itu sudah menjurusnya tidak baik. Ya. Kalau Andi ini mungkin masih boleh lah masih naik. bisa naik dikit ya. Bisa lah, 15 kilo masih oke. Jangan. Oke, Korean ini juga ini ya, perlu dinaikkan berat badannya. Wah, Tapi kita selama ini jaga naik ya. kesehatan lah. Saya sih belum naik ya. Gimana, Bro? Kalau saya tetap, puji Tuhan ya, 74 sekian. Oke. Kalau saya timbangannya mungkin rusak ya, jadi stabil. Oh, 74 sekian berapa? Sekian 3 kilo, 4 ya, kilo? lebih on 2 on, 3 on. Oke. Belum 2 kilo ya, Bro? Belum lebih 2 ya? kilo, Oke, belum oke. 2 kilo. Masih oke ya? Masih oke. Oke. Sekarang gini nih. Gue lihat ya, di social distancing ini kan banyak orang yang susah tuh, Bro. Kerjaan katanya gimana, macet semuanya, Betul. pada sepi nih kerjaan, apalagi sekarang mau keluar nggak boleh, angkutan susah. Nah, gojek pada ngeluh juga nggak dapat Betul. penghasilan. Tapi menarik nih, Bro, di dekat rumah saya, Wah, ada apa itu? dekat rumah saya itu ada tukang sayur. Hmm. Tukang sayur ini dulunya dia naik motor, Bro. Sekarang Oke. naik mobil, Bro. Wah, Iya.
Kenapa itu? Kenapa? Kan banyak nih orang yang ke pasar takut. Iya. Terus banyak pasar yang Tutup. ditutup lebih awal. Iya, iya, Nah, iya, supermarket. iya, jadi semua susah. Oh, barang di supermarket pada kosong. Nah, Nah, dia dapat opportunity nih, bro. dapat jualan- peluang ya, dia Iya. melihat peluang. Iya, dia jualan sayur jadi rame, bro. Wah. Naik motor pertama kotaknya satu, kanan kiri, bro. Sekarang Sekarang naik mobil, bro. naik pick up gitu ya. Naik pick up. Iya. Sama di tempat saya juga seperti itu. Ada yang jualan sayur naik pick up. Nah, nggak tahu ini kalau Andi pasar depan rumah masih buka nggak? Pasar depan masih buka, Nah, betul. tapi ya itu saya juga nggak berani masuk ke dalam sana. Nah, kan dapat opportunity Betul, loh, betul, orang-orang betul, itu. Jadi saya selalu beli sama yang nganter. Nah, Oke. iya. Ini menarik. Gimana, bro? Benar. Menariknya saya memang melihat ya baca berita online dan sebagainya. Ini situasi ini sangat tidak mengenakan. Baik bagi para pengusaha, baik bagi para pekerja. Ada orang-orang yang harus menutup usahanya dengan berat hati, PHK ya, mem-PHK karyawannya. Wah, ini tidak mengenakan. Tapi ada juga seperti yang Korean ini, tukang sayurnya ini melihat peluang, kesempatan sehingga Sukses, bro. sukses. Motor, Motor jadi mobil, bro. wah, seperti itu. Nah, ini kita lihat lebih jauh lagi. Dalam arti seperti ini, teman-teman ya, kita diskusi ya. Ada orang-orang yang ketika dia menemukan kesulitan, mendapatkan kesulitan di dalam hidupnya, dia jatuh, frustrasi, terpuruk gitu ya. Tapi ada seperti tukang sayur ini, dia bisa melihat peluang, dia bisa bangkit, bahkan bisa lebih sukses lagi, lebih baik lagi dari sebelumnya. Ada orang-orang yang seperti itu, melihat kesulitan, mendapatkan masalah, tapi malah membuat dia jadi lebih kuat, lebih sukses. Amati nggak? Di dalam kehidupan ini ada orang-orang yang seperti itu. Ya. Teman-teman Iya. mengamati nggak? Ini kayak gini ya. Orang itu menghadapin tekanan hidup beda-beda ya, bro ya. Ya, nah ini kenapa ya? Kira-kira Iya. kenapa? Ini kita diskusiin. Menurut Korean, pandangan Korean, kenapa ada orang yang seperti itu? Kalau saya sih melihatnya gini, setiap orang itu pasti ngadepin masalah, pasti. Setuju, ya. Sebenarnya pasti punya masalah, kecil-kecil ada masalah. Tapi tergantung orang itu menanggapi masalahnya. Kalau saya lihat, kalau orang-orang yang punya pengharapan, nah saya tertarik nih sama kata pengharapan sebenarnya. Oke. Pengharapan itu membuat kita jadi semangat, bro. Oke. Jadi kita menghadapi masalah, tahu, oh pasti ada cara untuk dapat jalan keluar. Betul. Kalau orang yang nggak punya pengharapan, pasti rasanya, waduh, gue nggak bisa nih, nggak bisa. Takutnya malah bunuh diri, bro. Nah, oke. Kalau Ko Andi gimana? Kenapa ada orang-orang yang sanggup bangkit, ada orang-orang yang malah terpuruk? Ya itu berkaitan dengan makna hidupnya itu sendiri menurut saya. Gimana itu Jadi, maksudnya? Orang yang sudah menemukan makna hidup, orang yang sudah menemukan Kristus, menurut Oke. saya dia mempunyai pengharapan, dan Oke. pengharapan itu yang membuat dia akhirnya bisa bertahan. Oke, Seperti itu. betul. Nah, ini saya menggabungkan aja kalau begitu ya. Saya sangat setuju apa yang dikatakan Korean sama Ko Andi ya. Ada orang yang mengatakan kita manusia bisa hidup sebulan tanpa makan. Ada orang yang mengatakan juga, oh manusia bisa hidup seminggu tanpa minum. Tapi kita tidak mungkin bisa hidup sedetik pun tanpa pengharapan. Oke, benar. Nah, jadi betul, kata kuncinya adalah pengharapan. Tetapi pengharapan yang seperti apa? Seperti kata Ko Andi ya, pengharapan yang sejati itu adalah pengharapan yang ada di dalam Tuhan Yesus, dalam Kristus. Sehingga ketika orang-orang yang betul-betul kenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, menjalani bersama dengan Tuhan hidupnya, dia pasti akan menemukan selalu ada pengharapan. Ya. Di berbagai macam kesulitan, tantangan hidup, masalah hidup,
dia tetap akan bisa bertahan. Kenapa? Karena dia melihat kepada Kristus yang memberikan pengharapan yang sejati. Benar bro. Tadi Bu Andi ada ngomong nih, Nah, makna hidup. makna hidup. Nah, kalau orang tadi bilang pengharapan dalam Kristus, sekarang makna hidup bro. Makna hidup. Makna hidup kita tuh sebenarnya apa sih bro? Ini tanya pada orang yang ngomong tadi. Nih, maksudnya apa itu makna hidup? Meaning of life. Makna hidup, kalau saya simple ya, saya balikin lagi ke tadi. Makna hidup adalah orang yang sudah, ketika dia sudah mengenal Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya seperti kata Paulus, dia akan melakukan, akan berjuang untuk lebih mengenal Kristus, dan akhirnya dia tahu tujuan hidupnya, yaitu dia mencari kehendak Tuhan dan dia memuliakan Tuhan. Itu makna hidup dalam versi saya seperti itu. Kalau versinya Bro Ongki ini, makna hidup apa nih bro? Makna hidup itu adalah ketika kita menjalani, menggunakan hidup ini sejalan dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan untuk kita. Nabi Yeremia mengatakan di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 itu ya, sebab rancanganku, rancangan Tuhan gitu ya, bukanlah rancangan manusia. Artinya apa? Rancangan Tuhan itu jauh di atas rancangan manusia. Ya. Jadi kita perlu sadar bahwa kita ini manusia. Tuhan itu Allah ya kan, Tuhan gitu kan, dia pencipta, kita ini ciptaan. Jadi tidak mungkin rancangan ciptaan itu di atas rancangan pencipta. Itu tidak mungkin. Ya. Nah, yang betul adalah kita ciptaan, manusia adalah ciptaan, ada di bawah otoritas dari rancangan Sang Pencipta. Nah, sehingga ketika hidup kita ini sejalan dengan apa yang telah dirancangkan oleh Pencipta, nah di situ kita bisa menemukan makna hidup kita. Jadi kayak gini ya, kita memenuhi tujuan Pencipta kita ya. Betul. Kayak si gelas nih ya. Gelas. Gelas. Gelas kenapa gelas? Gelas diciptakan untuk Minum ya, tempat air untuk minum. Betul. Ya kan, nggak bisa buat goreng bakwan bro. Betul, nggak bisa. Iya, nggak mateng tuh bakwan, pecah tuh gelas. Ya kan. Betul. Nah, jadi si gelas harus diisi air, si gelas harus mau diisi air untuk minum. Tidak bisa buat Masak bakwan. Tujuannya si gelas untuk diisi air buat minum. Nah, disitulah saya rasa si gelas itu menemukan sukacitanya. Itu ketika dia digunakan sebagaimana mestinya atau sebagaimana pencipta gelas itu rancang buat dia. Iya. Nah, Bener, gitu. bener. Itu buat saya ya, berbicara tentang apa itu makna hidup. Makna hidup. Jadi kita harus ini ya, nurut nih sama apa yang Tuhan mau ya bro. Betul. Nah, saya jadi teringat apa kata John Calvin, teman-teman. John Calvin itu atau Johannes Calvin dalam bahasa Indonesia. Bukan Yohanes Andi ya? Bukan Johannes Andi. Nah, beda ini dikit. cucu yang kesekian ya. Oke. Ya, ini keturunan yang ke 100 berapa gitu ya. Nah, Johannes Calvin tuh pernah mengatakan begini. Kenal Allah, kenal diri. Kenal diri jadi tahu diri. Oke. Gitu kan? Kenal Allah membuat kita menjadi kenal diri, ya, mengenal diri kita. Mengenal diri Jadi membuat kita akhirnya jadi tahu diri bahwa kita ini ciptaan. Manusia adalah ciptaan. Kita harus hidup di bawah otoritas Sang Pencipta. Jadi Nah, kalau itu nggak yang nggak Gimana? kenal Allah berarti nggak tahu diri berarti. Bah, ini Iya. dengan kata lain, kalau kita nggak kenal Allah, kita nggak kenal diri, kita jadi nggak tahu diri. Iya, kurang ajar ya bro. Ya, Ya. kurang ajar ajar jadinya. Nah, Iya. itu sebabnya kita ini menyambung. Ada orang-orang yang di dalam hidupnya ini berusaha untuk menjadi seperti Allah, Nah, ya kan? Memberontak menjadi seperti Allah, atau minimal, bukan minimal, ini juga tetap salah, gitu kan? Ada orang-orang yang sering mempertanyakan Allah, sering menganggap bahwa apa yang dia pikirkan, dia rancangkan itu jauh lebih baik
daripada yang Allah pikirkan, Allah rancangkan. Mempertanyakan kedaulatan Tuhan, bro. Mempertanyakan kedaulatan Tuhan. Nah, Contohnya, bro. dulu saya pernah menemukan satu pertanyaan, ya, dan mungkin pertanyaan ini juga sampai sekarang masih ditanyakan. Ada yang nanya ya. Ada yang nanya. Ada yang nanya. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan manusia? Ini salah satunya ya. Kenapa sih Tuhan itu menciptakan manusia tidak kebal dosa? Ya kan? Kenapa Tuhan menciptakan manusia yang rawan, rentan jatuh dalam dosa? Berkembang lagi, ada orang yang bertanya, kenapa Tuhan kok tidak menghalangi manusia jatuh di dalam dosa? Nah, katanya Tuhan itu baik. Berkembang lagi, ada yang bertanya, kalau seandainya Tuhan tidak taruh buah, ya pohon buah pengetahuan yang baik dan yang buruk di tengah-tengah Taman Eden, tentu manusia tidak tergoda, manusia tidak jatuh di dalam dosa. Macam-macam pertanyaan yang intinya adalah mempertanyakan kedaulatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Nah, itu Ko Andi dan Korean. Nah, bagaimana, ada tanggapan enggak? Kalau menurut saya kembali lagi ya, kayak si gelas tadi nih, si gelas lagi. Gue suka nih sama gelas. Si gelas tadi. Coba kalau si gelas itu tanya sama sang penjuna nih, sang pembuat gelasnya. Ya. Hei, kenapa sih saya dipakai buat ngisi air? Kenapa dipakai buat naruh air terus buat minum gitu ya? Buat minum, kenapa? Saya maunya buat goreng bakwan, saya lagi ya. Maunya buat goreng bakwan. Nah, ini sebenarnya agak nggak tahu diri nih si gelas. Di gelas, oke. Karena menurut saya sebenarnya sebagai manusia kita tuh harus bersyukur ketika Tuhan itu menciptakan kita. Oh, Karena bahkan eksistensi kita pun tidak akan ada ketika Tuhan tidak menciptakan kita. betul. Iya kan, bro? Nah, Gitu kita masih mau nanya sama Tuhan kedaulatannya di mana. betul. Itu berarti tidak tahu Tuhan, tidak tahu diri, tidak kenal diri, tidak tahu diri, bro. Nah, Kita Oke. tanya aja kurang ajar menurut saya. Nah, kalau Ko Andi gimana? Kalau nggak salah minggu lalu bahas ini ya sama Mr. Pal ya. Ya, jadi ini tetap berkaitan dengan maksudnya pertanyaan yang sebenarnya menjurus ke arah kehendak bebasnya manusia seperti itu. Ya, secara teologisnya ya Kehendak Tuhan bebas. memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Tapi Tuhan tidak membatasi mereka seperti itu. Tidak. Kalau Tuhan membatasi kehendak mereka, berarti kita diciptakan sebagai seorang robot yang hanya menuruti keinginan Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan maunya kita mempunyai kehendak bebas untuk mengasihi Dia ataupun untuk menjauhi Dia. Itu Tuhan memberikan kehendak seperti itu. Nah, disitulah manusia jatuh karena mereka tidak taat. Akhirnya ya mereka memakan buah pengetahuan yang baik yang jahat itu. Padahal sebenarnya maksud Allah itu baik. Ya, maksud Allah itu baik, menaruh pohon yang baik di Taman Eden. Tapi karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, ya, mereka tidak taat, akhirnya mereka menjadi berdosa, mereka menjadi tidak mengikuti kehendak Allah seperti itu. Itu yang terjadi seperti itu. Oke. Jadi pada dasarnya ketika Tuhan taruh buah itu, pohon buah itu di dalam Taman Eden, itu untuk menunjukkan juga ya bahwa manusia itu Tuhan tidak ciptakan seperti robot, ya kan? Ini anugerah Tuhan. Iya. Bahwa Tuhan itu tidak menciptakan kita seperti robot. Kita masih bisa punya kehendak, ya. Kita masih bisa untuk memilih, memutuskan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan itu menciptakan kita sebagai manusia, Tuhan itu betul-betul ciptain dengan begitu baik. Iya. Tuhan tidak ciptain kita seperti robot, tapi Tuhan perlengkapi kita dengan berbagai macam hal, ya, akal budi, pikiran, ya, rasio dan sebagainya. Itu pada dasarnya baik, tetapi sayang sekali kita manusia Tidak taat. menggunakan itu untuk melawan Tuhan, tidak taat kepada Tuhan.
seperti status WA-nya Mr. Palguno itu, jangan menjadi Allah, karena itulah kehendak manusia ingin seperti Allah, menjadi seperti Allah, Menyamakan dirinya dengan Allah. menyamakan dirinya dengan Allah. Tepat sekali. Oke bro, thank you ya bro ya buat sharingnya. Yang ini kita udah Cepat ya ini ya. jalan-jalan, Kita udah putar-putar ya. udah muter-muter, Iya, Lumayan menghilangkan. menghilangkan penat ya. Iya. Betul. Ya, ini Sekarang- kita bisa lihat Semarang. Sepi gini kapan lagi bro? Betul ya. Kita bisa lewat di jalan-jalan yang biasanya macet jadi lancar seperti ini. Iya. Terima kasih. Terima kasih bro. Terima kasih Korean Thank you. sudah ajak kita muter-muter, Sekarang kita mau pergi makan. makan bareng. Kita ya. makan bareng. Tapi nggak di Teman-teman syuting ya. tetap di rumah aja. Kita makan dulu. Terima kasih teman-teman. Yo. Eh,